Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Salah satunya yaitu nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat, dan di mana Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk belajar bersama pada kesempatan hari ini. Sebelumnya perkenalkan, ana Afra Syaifendah, ana dari prodi PBAB 1 dan ana dibantu oleh Akh Khairul Zia dan Akh Irwan. Sebelum melanjutkan pelajaran, video ini dibuat untuk UTS pada pelajaran As-Sarfil Mubtada'i. Adapun pelajaran yang akan kita bahas yaitu fi'il madhi, baik itu pengertiannya, pembagiannya, contohnya, dan juga cara kenapa ini bisa disebut fi'il madhi, baik itu mabni lil ma'lum atau mabni lil majhul. Baik, langsung kita ke pelajaran yang akan kita bahas yaitu fi'il madhi. Sebelumnya, apa sih itu fi'il madhi? Fi'il madhi adalah ma dalla ala husuli syai'in qabla zaman at-takallum. Apa itu? Ma dalla, kata kerja yang menunjukkan terjadinya sesuatu sebelum berbicara, atau yang lebih kita fahami dengan mudah, kata kerja yang menunjukkan waktunya itu telah terjadi atau perbuatan tersebut itu terjadi sebelum kita berbicara. Contohnya ada kataba yang artinya telah menulis. Terus ada qatala yang artinya telah membunuh. Lalu ada daraba yang artinya telah membunuh. Saya akan menuliskan apa itu contoh fi'il madhi. Kataba. Contohnya kataba. Di sini kataba itu memiliki arti telah menulis. Contoh lagi, daraba. Apa itu doroba? Doroba yaitu telah memukul. Contoh lagi, qatala yang artinya telah membunuh. Berikut adalah contoh fi'il madhi. Kataba yang artinya telah menulis. Telah menulis ini, kataba ini fi'il madhi karena sesuatu yang telah terjadi sebelum kita berbicara. Terus daraba telah memukul, qatala telah membunuh. Berikut adalah contoh fi'il madhi. Kenapa ini dinamakan fi'il madhi? Karena perbuatan di papan tulis ini
Sudah jelas telah diketahui, dan juga huruf fi'il madhi itu tetap gak ada tambahan sama sekali. Kalau kita bahas fi'il mudhari itu ketambahan huruf dengan amil-amil, dengan huruf kalau kita bahas sebelumnya salah. Kalau kita bahas fi'il mudhari itu ada tambahan di hurufnya, di awal hurufnya. Contohnya dari doroba, fi'il mudhari'nya yadrib. Doroba yadrib itu fi'il mudhari. Tapi yang kita bahas adalah fi'il madhi, yang dimana huruf aslinya itu 3, nggak ada tambahan sama sekali. Adapun pembagian fi'il madhi ada 2, yaitu fi'il madhi mabni lil ma'lum dan fi'il madhi mabni lil majhul. Apa itu fi'il madhi mabni lil ma'lum? Fi'il madhi mabni lil ma'lum adalah pelaku yang perbuatannya itu telah jelas, telah kita ketahui, kita tahu siapa pelakunya. Contohnya, kita ambil contoh dari kata ba. Kataba ad-darsa, kataba talibud darsa. Kataba talibud. Nah, ini adalah contoh kataba ini adalah contoh fi'il madhi. Kataba adalah contoh fi'il madhi mabni lil ma'lum. Kenapa? Karena telah jelas pelakunya. Pelakunya adalah talib. Ini pelaku. Ini fi'il madhi. Lil ma'lum. Seperti yang kita tahu tadi adalah fi'il madhi lil ma'lum itu adalah fi'il kata kerja yang telah pelaku atau perbuatan yang telah jelas atau kita mengetahui siapa pelaku tersebut. Itu fi'il madhi mabni lil ma'lum. Kataba fi'il madhi. At-talib pelaku. Telah jelas siapa yang menulis ad-darsa ini. Siapa yang telah menulis ad-darsa ini adalah talib. Sudah jelas pelakunya. Saya mengambil prodi pendidikan bahasa Arab semester 1. Oke, terima kasih kepada atau saudara apa yang telah menjelaskan. Dan izinkan saya untuk menjelaskan materi kali ini, yaitu fi'il madhi mabni ma'lum, yakni tasrif al-lughawi. Apa itu fi'il madhi mabni ma'lum? Seperti yang dijelaskan oleh Afra, fi'il madhi mabni ma'lum adalah fi'il yang diketahui pelakunya. Sedangkan tasrif lughawi itu adalah perubahan kata kerja yang sangat terikat dengan domir. Apa itu domir? Domir adalah kata ganti. Tasrif lughawi fi'il madhi mabni ma'lum itu memiliki 14 contoh atau 14 jenis yang didasari oleh domir. Yang pertama kan itu domir terlebih dahulu.
Baik, jadi domain itu ada 14. Pertama adalah huwa, yang artinya ada dia laki-laki. Lalu ada huma, yang artinya ada dia perempuan. Satu ada hum, yang artinya huma, yaitu artinya kamu berdua laki-laki. Ada hum, artinya kalian, kamu atau kalian laki-laki. Lebih dari 3 atau ke atas. Terus ada dia kayak kamu perempuan. Huma, ya kamu 2 orang perempuan. Sedangkan hunna artinya kamu banyak perempuan, 3 ke atas. Dan yang pertama ini disebut dengan ghaib atau domain ghaib. Domain ghaib atau orang dibicarakan. Terus selanjutnya ada anta, yaitu artinya kamu laki-laki. Antuma, kamu 2 orang laki-laki. Antum, kamu 1 orang laki-laki. Sedangkan anti, kamu perempuan. Antuma, kamu 2 orang perempuan. Antuma, kamu 3 atau lebih perempuan. Karena ada anak, yaitu saya, dan nahnu, yaitu kami. Untuk anta sampai ke bawah, antuna itu disebut dengan mutakalim, mukhotob, orang yang berbicara. Mukhotob. Dan terakhir disebut dengan mutakalim atau orang yang berbicara. Ada ghaib, yaitu huwa sampai hunna, anta yaitu mukhotob, yaitu dari anta sampai antuna, dan ada mutakalim, ada. Terus cara kita menerapkan fi'il madhi mabni ma'lum seperti apa? Yaitu biasanya kita dengan cara menghafal. Dalam contohnya seperti kita akan menggunakan kata-kata fa'ala. Untuk buat ya pada fi'il madhi berarti fa'ala biasa. Terus ketika kita ingin menentukan fa'ala itu, kamu 1 orang laki telah bekerja, karena kita membahas fi'il madhi yang artinya adalah telah. Terus ada huma. Nah, bagaimana cara kita menunjukkan 2 orang dengan menambah alif? Jadi ada fa'ala, maka menjadi fa'ala. Jadi kamu 2 orang laki telah bekerja. Terus hum kita akan menambahkan waw ya, menjadi fa'alu, menambahkan waw. Jika ini menambahkan alif, ini menambahkan waw. Untuk dia menambahkan tak sukun atau tak yang mati di akhirnya. Jadi dia menjadi fa'alat. Huma itu menambahkan tak dan alif. Jadi taknya itu dibaca 2 harakat. Jadi fa'alata.
untuk kunna dengan menambahkan huruf nun sukun di akhirnya. Jadinya fa'alna. Fa'alna. Ini menambah kata tak dua rakaat tak panjang, ini menambahkan tak sukun, ini menambahkan na. Fa'alna. Untuk kata kita akan menambahkan tak berapa kata. Nyata nanti. Jadi fa'alta. Fa'alta. Antuma. Fa'altuma. Antum fa'altum. Nanti kita akan menambahkan tak marfu'ah buat tak berakat kasroh. Jadi fa'alti. Fa'alti. Untuk antoma sama. Jadi fa'altuma. Antunna maka menjadi fa'altunna. Maka menjadi fa'altu. Nahnu maka dia menjadi fa'alna. Untuk kita dia akan mendapatkan berapa kata. Sedangkan untuk jatuh mana dia berangkat huruf ta dan mim. Ini baca dua rakaat panjang. Untuk jangan menggunakan kata tun. Jadi fa'altum. Untuk fa ini jangan mendapati di akhirnya. Tak berangkat kasroh. Antuma juga masih sama. Dapat kata antuma juga maknya. Antunna menambahkan tunna. Anak menambahkan huruf ta berakat doma, menambahkan huruf nun berapa nun panjang. Oke, karena ini yang seorang dengan hafalan, maka kita harus bisa menghafalkan. Contoh, dua fa'ala, huma fa'ala, hum fa'alu, dia fa'alat, huma fa'alata, hunna fa'alna, anta fa'alta. Antuma fa'altuma, antum fa'altum, anti fa'alti, antuma fa'altuma, antunna fa'altunna, ana fa'altu, nahnu fa'alna. Ini adalah landasan ketika kalian ingin membuat fi'il madhi, tasrif fi'il madhi dhuhuri, terutama di bagian mabni ma'lum. Bagaimana kita mungkin ingin mengganti katanya, misalnya dengan kata kataba yang artinya menulis, atau yang artinya telah menulis. Ketika kita ingin menggunakan kata kataba, misalnya kita ingin bilang kamu dua orang telah menulis, maka kita akan menambahkan, tinggal menambahkan kata tuma di akhirnya. Misalnya dua orang, maka jadi kata bercuma.
kata huma yang artinya adalah kamu dua orang laki-laki telah menulis. Dan misalkan kita misalnya mau mengatakan saya telah menulis, maka kita tinggal menambahkan bahwa tak berharap doma di akhirnya. Jadi kata betul. Ya, tinggal ditambahkan ada harf tak berapa doma dan betul. Saya akan mengulang lagi dengan kata-kata ba. Huwa kataba, huma kataba, hum katabu, iya katabat, huma katabata, hunna katabna. Anta katabata, antuma katabatuma, antum katabatum, anti katabati, antuma katabatuma, antunna katabatunna, ana katabatu, nahnu katabana. Setelah itu misalnya dakhala, huwa dakhala, huma dakhala, hum dakhulu, hiya dakhalat, huma dakhal, huma dakhalata, hunna dakhalna, anta dakhalta, antuma dakhaltuma, antum dakhaltum, anti dakhalti, antuma dakhaltuma, antunna dakhaltunna, ana dakhaltu, nahnu dakhalna. Jangan menggunakan dalam sebuah kalimat. Misalnya Ahmad, kita menggunakan kata dakhala. Artinya bisa seperti ini. Dakhala Ahmad fil fasal. Artinya Ahmad telah masuk dalam kelas. Dakhala Ahmad fil fasal. Dakhala Ahmad fil fasal, itu artinya Ahmad telah. Karena ini fil madhi, maka ini sudah terjadi. Maka ini kejadian itu sudah terjadi. Mungkin sedetik yang lalu atau beberapa menit yang lalu, ya, karena fil madhi maka telah terjadi. Hasilnya telah masuk. Telah masuk. Al-fasal sendiri artinya kelas. Kelas seperti kelas di sekolah pada umumnya. Bila ada contoh lainnya, ketika kita ingin mengatakan aku telah minum, jadi kita akan menggunakan kata kerja itu namanya syaroba, artinya minum. Jadi syarabtul ma, aku telah meminum air. Syarabtu al-ma. Syarab berarti aku telah minum. Sedangkan alma artinya air. Artinya air. Oke. Dan contoh seperti ini, yang kalian lihat biasanya ini adalah yang sering dipakai dalam buku-buku
bawah, karena di buku-buku suara pada umumnya itu memang dibuat ke bawah. Jadi dari gua, dia, guna sampai ke bawah sampai nahnu. Maka kadang disebut sebagai tasdif ke bawah. Tasdif itu adalah tasdif yang ke arah bawah. Tapi saya menemukan sebuah tabel yang guru saya, yaitu Ustaz Kesa, rahimahullah. Beliau memberikan tabel yang menurut saya itu lebih mudah dipahami, karena pada awal saya juga belajar seperti ini, tapi beliau memberikan tabel yang sangat dipahami. Ya pun, Ustaz Kesa ambil dahulu. Dibuat seperti ini tabelnya. dia atau kamu, atau ini bisa merujuk pada goib, karena orang yang berbicara tadi artinya gua adalah kamu dan bum adalah mereka. Pertama untuk satu orang, berarti ini fraud, berarti ini menunjuk pada gua, karena arti gua adalah dia atau laki-laki. Dan karena goib,
maka di sini akan taruh kedua, atau kita langsung mengambil contoh fiil saja. Misalnya dari kata kataba, artinya menjadi kataba. Dia akan menjadi artinya kamu, dia telah menulis karena pakai kata. Yang kedua, dua orang, maka dia akan kata rumah. Jadi kata untuk 3 orang lebih, maka dia akan menabung. Jadi kata Nah, ini untuk laki-laki. Yang kedua itu perempuan. Setelah perempuan di sini dia, maka dia akan menjadi katabat. Katabat 1 orang, 2 orang jadi katabat. Kamu dan kalian, maka kita akan memakai jenis yang berfoto atau orang yang berbicara. Jadi pertama adalah anta atau kata bata. Kata bata, anta kata bata. Kedua adalah antuma, jadi kata bertuma. Antuma kata bertuma, antunna kata bertuna. Ana kata bertuna. Ini adalah tabel yang menurut saya pribadi lebih mudah dipahami daripada yang kalian mungkin akan lihat seperti ini ke bawah, mungkin akan sedikit pusing karena tidak ada sedikit banyak. Maka lebih mudah dibuat tabel seperti ini. Kita harus mengetahui, misalnya kita ingin membuat kalimat satu orang sedang menulis. Makanya kita lihat di sini. Laki-laki, tadi ada sampingnya. Laki-laki. Nah, setelah itu kita melihat mana angka yang 1. Ini. Jadi dari sini ini berapa orang?
oh dia, maksudnya dia laki-laki kan karena dibicarakan, jadi dia. Kataba dia laki-laki. Ternyata ini ternyata untuk kata kataba kalau kita yang menunjuk dia sedang dia telah menulis. Kita ingin misalnya mencari kalian telah menulis, kita akan cari yang pertama 3 kali lebih. Terus misalnya yang perempuan kita cari, ini perempuan dari tadi ini, oke. Lalu kita akan cari dari artinya, kalian yang mana kalian? Ini kalian, kamu atau kalian. Ya, menemukan kata benar. Mungkin segitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Irwan Sudiono. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Akhsia atas waktunya. Kemudian Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ana ucapkan jazakallahu khairan kepada Akhsia atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama ana Irwan Sudiono. Ana mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab D1 Kampus STID Dunajah, Bekasi. Selanjutnya, ana di sini akan menjelaskan tentang fi'il madhi, yaitu fi'il madhi mabni lil majhul. Lalu kemudian akan dituliskan dari bentuk fi'il madhi maklumnya. Yang sebelah kanan adalah dia fi'il madhi mabni lil majhul, dan yang sebelah kiri adalah fi'il madhi mabni lil maklum. Perbedaan antara fi'il madhi mabni majhul dan fi'il madhi mabni maklum adalah pertama dari pola, kemudian yang kedua dari makna. Kalau untuk fi'il madhi mabni maklum maknanya adalah dengan sedangkan untuk fi'il madhi mabni majhul adalah maknanya dengan di. Sebagai contoh, qatala artinya adalah membunuh. Fi'il madhi mabni majhulnya adalah dibunuh. Kemudian contoh yang kedua adalah ja'ala yang memiliki makna menjadikan. Sedangkan bentuk majhulnya adalah dijadikan. Lalu contoh berikutnya adalah khalaqa yang memiliki makna menciptakan. Lalu bentuk majhulnya adalah diciptakan. Kemudian contoh berikutnya adalah qara'a yang memiliki makna membaca. Lalu bentuk majhulnya adalah dibaca. Ini adalah perbedaan antara fi'il madhi mabni lil maklum dan fi'il madhi mabni lil majhul dari maknanya. Kemudian bagaimana cara atau kaidah
membuat fi'il mabni maklum menjadi fi'il mabni majhul. Berikut adalah kaidah-kaidahnya. Sebagai contoh, Ana akan memberikan kata qatala. Qatala. Apabila ingin dirubah ke majhul, selanjutnya kita lanjut ke materi tasrif lughawi fi'il madhi mabni lil majhul. Kita sebagai contoh kita akan menggunakan kata khuliqa. Ini adalah tasrif lughawi fi'il madhi mabni majhul dengan contoh khuliqa. Khuliqa, khuliqa, khuliqu, khuliqa, khuliqata, khuliqna, khuliqa, khuliqtuma, khuliqtum, khuliqti, khuliqtuma, khuliqtunna, khuliqtu, khuliqna. Ini adalah contoh tasrif lughawi fi'il madhi mabni lil majhul. Khuliqa. Ini di sini terdapat domir huwa, domir tetapi huwa. Di sini untuk huma, di sini untuk hum, di sini untuk hiya, di sini untuk huma, di sini untuk anhunna, di sini untuk anta, di sini untuk antuma, di sini untuk antum, di sini untuk anti, di sini untuk antuma, di sini untuk antunna, di sini untuk ana, di sini untuk nahnu. Dan cara menerjemahkannya adalah
Khuliqa dhamirna mustatir takdiruhu huwa. Khuliqa artinya adalah dia seorang lelaki telah diciptakan. Di sini cara menerjemahkannya adalah mereka dua orang lelaki telah diciptakan. Di sini menerjemahkan adalah mereka para lelaki telah diciptakan. Khuliqat diterjemahkan adalah dia seorang perempuan telah diciptakan. Khuliqata mereka dua orang perempuan telah diciptakan. Khuliqna mereka para perempuan telah diciptakan. Khuliqtu kamu seorang lelaki telah diciptakan. Khuliqtuma kamu dua orang lelaki telah diciptakan. Khuliqtum kamu para lelaki telah diciptakan. Khuliqti kamu seorang perempuan telah diciptakan. Khuliqtuma kamu dua orang perempuan telah diciptakan. Khuliqtunna kamu para perempuan telah diciptakan. Khuliqtu saya telah diciptakan. Khuliqna kami telah diciptakan. Demikianlah yang bisa Anda sampaikan. Dengan segala kekurangan Anda minta maaf dan Anda ucapkan jazakumullah khairan pada rekan-rekan semuanya. Demikian, wassalamualaikum